まぶたをこすった最後の季節後悔しないで Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Jaksono dengan nomor sambung F551201117. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu adalah aplikasi penjualan cemilan. Yang mana kita ketahui bahwa dunia bisnis di Indonesia dan di dunia itu semakin besar dan juga semakin berkembang. Dimana pada setiap bisnis yang kita ketahui bahwa setiap bisnis memiliki pengunjung. Setiap hari pengunjung itu maka semakin ramai, semakin berdatangan. Nah, sebagai pemilik usaha kita tentu harus mengantisipasi daripada kesulitan transaksi yang akan terkendala nantinya. Nah, di sini saya mengambil judul tugas besar saya yaitu adalah aplikasi penjualan cemilan, dikarenakan bisnis cemilan semakin berkembang dan juga jumlah pengunjung yang hadir ke outlet tersebut tentu semakin ramai. Yang mana saya sebagai pemilik usaha mungkin akan mengalami kesulitan ketika kita harus mengatur proses transaksi yang dilakukan secara manual. Makanya dari itu saya membuat yang namanya aplikasi ini. Yaitu adalah aplikasi ini merupakan salah satu sebuah solusi umum yang digunakan untuk mengurangi kesulitan daripada transaksi yang dilakukan secara manual. Dan juga transaksi yang dilakukan secara manual itu terkunjung lebih lama dan juga daripada sumber dayanya juga yang terbatas. Nah, ketimbang aplikasi yang saya buat ini, aplikasi ini dia adalah aplikasi otomatis, yaitu adalah bisa kita sebut dengan aplikasi mesin kasir. Ya, aplikasi ini adalah aplikasi mesin kasir yang mana proses transaksinya itu adalah proses transaksi yang cepat ketimbang proses manual. Yang mana secara garis besar bahwa aplikasi ini berfungsi untuk membantu proses perhitungan transaksi dan pencatatan penjualan menjadi lebih praktis serta singkat. Walau begitu, aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, yaitu adalah setiap hari seorang admin mesti menyediakan waktu khusus untuk melakukan pengecekan terhadap aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini dibuat dengan bantuan database dari MySQL serta aplikasi pemrograman Emrecado XE5. Kemudian masalah yang saya temukan daripada pembuatan aplikasi ini yang pertama ialah berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, bahwa yang diperlukan pada aplikasi ini yaitu adalah menu atau fiturnya. Kemudian bagaimana cara pengimplementasiannya sistem pendataan ini ke aplikasi penjualan cemilan. Kemudian bagaimana proses transaksi dalam aplikasi ini. Dan juga bagaimana sistem pendataan pemasok dalam aplikasi ini. Pendataan pemasok ini kita gunakan database MySQL. Kemudian daripada tujuannya, yang pertama ialah menciptakan aplikasi yang terintegrasi terhadap database. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa aplikasi ini akan terintegrasi dengan database MySQL. Kemudian aplikasi ini juga menciptakan dan juga memberikan dialog-dialog interaktif pada penggunanya. Yang mana yang dimaksud daripada menciptakan aplikasi dan memberikan dialog interaktif ialah menambahkan banyak-banyak tombol-tombol atau dialog-dialog yang digunakan untuk agar aplikasi ini lebih menarik, dan juga banyaknya form yang digunakan untuk aplikasi ini lebih menarik. Kemudian tujuannya ialah salah satunya untuk menyelesaikan tugas besar daripada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kemudian memudahkan admin untuk melakukan sebuah proses transaksi. Kemudian manfaat daripada pembuatan aplikasi ini ialah mempermudah proses pendataan yang dibutuhkan, yang mana saya bilang sebelumnya bahwa aplikasi ini dari awal adalah bertujuan untuk mempermudah admin atau pengusaha-pengusaha cemilan untuk melakukan sebuah transaksi yang dilakukan secara otomatis, tidak manual. Kemudian
sebagai objek dalam penentuan nilai mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, membantu mereka nilai laporan penjualan. Yang mana pada poin ketiga ini adalah mereka laporan penjualan. Dalam aplikasi ini ada quick report, yang mana quick report ini digunakan untuk membuat sebuah struk daripada laporan penjualan yang telah kita buat. Kemudian aplikasi ini, kemudian dasar teorinya. Aplikasi ini adalah suatu proses pembuatan atau perancangan media di mana admin atau pengguna diubah ke dalam bentuk paket perangkat lunak ke dalam spesifikasi pada komputer yang berdasarkan pada suatu sistem. Kemudian aplikasi secara tanda kutip bahwa aplikasi atau pengguna atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Yang mana aplikasi juga bertujuan untuk menolong umat manusia dalam melaksanakan tugas tertentu atau mempermudah semua kegiatan manusia. Kemudian klasifikasi software itu terbagi atas dua, yaitu adalah software spesialis dan juga aplikasi paket. Namanya aplikasi software spesialis ini adalah program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Kemudian aplikasi paket, suatu program dengan dokumentasi bergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu. Kemudian prinsip kerja daripada aplikasi yang telah saya buat ini, yaitu adalah aplikasi ini adalah admin. Yang pertama-tama ialah admin terlebih dahulu login. Kemudian di dalam login itu ada pemilihan data, dashboard, menu. Kemudian di dalam situ kita masukkan username dan passwordnya kita di dalam form login. Kemudian kita klikkan login, kemudian masuk ke dalam aplikasi penjualan cemilan ini, yang mana pada awalannya itu ada menu atau tampilan dashboard. Kemudian prinsip kerjanya adalah dengan mendata semua pemasok dari pemilihan menu yang telah dilakukan secara merata, kemudian digunakan untuk mencetak laporan. User requirement daripada aplikasi ini ialah user dapat menggunakan perangkat komputer maupun laptop secara yang mana perangkat tersebut dapat melakukan penginputan data dalam sebuah proses penjualan. Kemudian sistem requirement-nya, bagaimana kita mengkomunikasikan atau menghubungkan tiap-tiap komponen fungsi pada setiap sistem, atau menghubungkan tiap-tiap form dalam setiap form itu terhubung antara satu sama lain dengan database-nya. Yang mana database-nya itu adalah menggunakan MySQL, dan juga bahasa pemrograman daripada aplikasi yang akan dibuat ini menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Kemudian fungsional requirement-nya ialah sistem dapat menampilkan form login, sistem dapat menampilkan form menu untuk melakukan inputan data, kemudian sistem dapat digunakan untuk mencetak laporan daripada penginputan data tersebut. Kemudian non-fungsional requirement-nya ialah keamanan sistem yang dibentuk harus terjamin. Diperlukan pelatihan atau training bagi admin yang akan melakukan aplikasi ini. Kemudian dibuatkan petunjuk manual operasional untuk aplikasi ini. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini, sistem specification yang saya gunakan ialah, pertama dari prosesornya ialah saya menggunakan prosesor Intel i5 dengan generasi ke-8 dengan video graphic card, yaitu adalah Intel Ultra XD dengan RAM sebesar 8GB. Kemudian untuk softwarenya ialah saya menggunakan OS Windows 10 dengan bahasa pemrograman Pascal Embricado dan menggunakan database dari MySQL. Kemudian spesifikasi user ialah user adalah admin dari layanan pada aplikasi cemilan yang telah dipercaya untuk menjadikan sebuah operator, memiliki pengetahuan tentang komputer. Nah, kita masuk ke dalam flowchart-nya, yang mana pada awalannya itu di sini ada flowchart login, yang mana di sini mulai ini sebagai admin memulai aplikasinya, kemudian dia memasukkan ID pemasok yang ingin ditampilkan, ambil data dari database, laporan pemasok yang ingin selesai. Kemudian kita masuk ke flowchart transaksi, yang mana flowchart transaksi ini yang pertama adalah mulai, tambahkan transaksi, simpan transaksi, kemudian selesai. Kemudian input data pemasok seperti ini,
memulai, input data pemasok, simpan, data tersimpan ke dalam database, kemudian selesai. Closure transaksi yang mana seperti sebelumnya dia memulai, kemudian masuk input data transaksi, simpan, masuk ke dalam database, kemudian selesai. Nah, inilah activity diagram daripada aplikasi ini yang telah saya buat. Sistem menampilkan menu, pilih menu, yaitu adalah dashboard, menambah atau menghapus. Ini yang dimaksudnya ialah transaksi dan juga pemasok, kemudian diproses di dalam sini, data, laporan transaksi, kemudian selesai. Ini adalah diagram daripada pendataan pemasok, yang mana daripada sistem telah masuk ke halaman utama, input data pemasok, kemudian daripada input data pemasok itu langsung terhubung ke dalam database. Nah, ini adalah input data pemasok. Kemudian yang selanjutnya adalah tampilan halaman utamanya, input data pemasok, check form, simpan data dalam database, yang mana di sini ada sebuah kondisi yang mana apabila input data pemasok itu benar atau salah, maka dia akan, apabila false, maka dia akan kembali ke dalam tampilan halaman utama. Apabila dia true, maka dia akan melanjutkan untuk menyimpan data dalam database. Nah, di sini saya mempunyai yang namanya DFD-nya. Nah, di sini adalah DFD level 0. Seperti ini. Kemudian di sini DFD level 1-nya. Login, cek data, data pelanggan, data login, username, password. Dimana sini login akan, di sini sebagai user, sebagai admin akan memasukkan username, input username dan password. Username dan password masuk ke login, kemudian cek data pelanggan, data login. Nah, di sini. Kemudian di sini kita bisa memilih cemilan di tempat transaksi. Cemilan masuk ke data cemilan. Nah, di sini pelanggannya. Pelanggan melakukan pembayaran secara offline. Nah, di dalam use case diagram sini, yang mana di sini adalah admin, di sini adalah pelanggan, dan di sini adalah bosnya. Yang mana admin bisa melakukan login, bisa melakukan data pemasok, bisa melakukan transaksi, struk data pemasok, laporan transaksi. Nah, di sini pemasok hanya bisa melakukan transaksi dan pengambilan struk data pemasok. Kemudian dia terjun ke bos. Nah, bos bisa mengambil laporan data transaksi tersebut. Nah, di sini desain database yang saya gunakan, yang mana di sini username dan juga password ini digunakan untuk form login. Di bagian pemasok di sini saya gunakan untuk melakukan ID pemasok. Nah, di sini database yang saya gunakan untuk ID untuk form pemasok. Nah, di sini adalah database yang saya gunakan untuk form transaksi. Nah, mungkin di sini juga saya menggunakan yang namanya black box, atau yang bisa kita sebut dengan tes uji black box. Nah, di black box testing ini, yang mana kita ketahui bahwa dia itu memiliki beberapa fungsional testing, yaitu adalah yang pertama, testing yang pertama ialah fungsional testing, yang mana fungsional testing adalah sebuah proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik terhadap software. Contohnya ialah mengecek apakah penggunaan software mampu melakukan login dengan lancar menggunakan password, email, dan username-nya masing-masing. Kemudian non-functional testing, yang mana non-functional testing adalah pengujian yang dilakukan pada aspek-aspek tambahan non-fungsional. Contohnya ialah software dapat menjalankan sebuah perintah atau tugas non-functional testing dilakukan untuk mengetahui bagaimana ia melakukannya. Kemudian yang terakhir ialah regression testing. Regression testing ini adalah tipe pengujian yang dapat dilakukan untuk melihat apakah terjadi regresi atau kemunduran ketika versi software telah di-upgrade, atau biasa kita bilang dengan downgrade. Pada regression test ini, pengecekan dilakukan pada aspek baik fungsional maupun non-fungsional. Kemudian kita langsung saja ke pendemoan daripada aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, ini adalah tampilan form aplikasi yang saya buat, aplikasi penjualan cemilan.
Nah, di sini adalah form dasar daripada aplikasi penjualan cemilan. Kemudian kita apabila dia memencet tombol keluar maka dia akan keluar. Jika melanjutkan maka dia akan melanjutkan ke halaman login. Seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan username yaitu kemudian login. Nah, di situ akan muncul perintah bahwa login telah berhasil. Nah, di dalam sini ada dua menu yaitu pemasok dan juga transaksi. Nah, di sini juga ada dua menu, kembali dan quit. Apabila kita menekan quit, maka tombolnya itu akan kembali ke tampilan awal atau aplikasinya akan terdeterminate sendiri. Apabila kita kembali, maka dia akan kembali ke form login awal untuk melakukan login lagi. Kita langsung masuk saja ke bagian form transaksi. Nah, di form transaksi ini saya melakukan pengujian untuk tombol hapus dan juga tombol simpan. Yang mana pertama-tama adalah melakukan tombol simpan. Saya akan menyimpan ID transaksi dengan F551202. Kemudian tanggal transaksinya seperti ini saja. Nama cemilan yang ingin dibeli contohnya adalah Yakult. Kemudian harga cemilannya ini 9.000. Nah, di sini saya menambahkan yang namanya kalkulator atau kalkulator kasir, yang mana apabila kita menambahkan mengalihkan harga cemilan dengan total barang. Contohnya total barang yang sekian. Apabila kita menekan tombol total, maka dia akan tertotal sendiri dari harga cemilan dan juga total barang yang kita beli. Kemudian kita simpan. Nah, dia secara otomatis akan tersimpan ke dalam database. Nah, saya di sini juga akan menghapus salah satu database-nya itu adalah Cireng. Saya hapus. Nah, data tersebut berhasil terhapus. Nah, di sini terdapat dua tombol lagi, yaitu adalah tombol keluar dan juga tombol cetak. Nah, saya akan menekan tombol cetak dan apa yang terjadi. Nah, tombol cetak, saya telah menekan tombol cetak dan yang terjadi adalah struk transaksi keluar. Nah, di sini saya menggunakan fungsi yang namanya adalah quick report, yang mana ini quick report digunakan untuk melakukan report terhadap proses-proses yang telah kita lakukan. Kemudian saya menekan tombol keluar. Nah, tombol keluar dia akan kembali lagi ke bagian dashboard. Kemudian saya akan menekan tombol quit. Nah, dia tombol quit ini seperti saya bilang sebelumnya bahwa dia akan mendeterminate secara otomatis aplikasi yang telah kita mulai tersebut. Kita akan masuk lagi ke aplikasinya. Nah, sebelumnya saya belum pernah saya akan memberitahukan bahwa tombol keluar ini sama juga fungsinya seperti tombol quit, yaitu adalah untuk mendeterminate aplikasi tersebut. Kemudian saya akan memulai lagi aplikasinya. Kan password salah. Apabila dia password salah, maka dia akan menampilkan error hasil. Kita langsung akan pindah ke bagian masuk. Nah, di sini saya akan melakukan pendataan dengan memasukkan ID pemasok, yaitu contohnya F551202. Dengan nama barang yang akan dimasukkan ialah misalnya Cimori yogurt Cimori, dengan nama pemasok ialah Herman. Alamatnya di Jalan Tonggolotutu. Nah, tanggal pemasokan seperti ini saja, kemudian kita simpan. Nah, datanya otomatis akan tersimpan dalam database yang telah kita masukkan ini. Kemudian kita akan menekan tombol cetak. Nah, sama seperti sebelumnya bahwa dia akan tercetak secara otomatis ke dalam pemasok, ke dalam form pemasok atau quick reportnya pemasok ke dalam struknya. Kemudian kita close lagi. Nah, kemudian di sini kita keluar. Nah, dia keluar, dia akan tampil ke halaman dashboard awal lagi. Seperti itu, bahwa kemudian kita quit. Nah, baru
bahwa kesimpulannya, pembuatan aplikasi ini merupakan pilihan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yang mana diharapkan bahwa program ini dapat diterapkan untuk melakukan sebuah sistem informasi dalam perancangan kasir untuk aplikasi cemilan yang menggunakan database MySQL dan juga aplikasi DLP Mercado yang terintegrasi dengan database yang saya bilang sebelumnya. Dan juga aplikasi penjualan ini diciptakan agar dapat mencapai keinginan berupa membuat aplikasi sederhana dengan perintah yang ringan. Aplikasi sederhana yang saya maksud di sini adalah aplikasi kasir. Kemudian sarannya, penulis yakni saya sendiri meyakini bahwa aplikasi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dan juga kelemahan dalam aplikasi yang telah saya buat ini, serta pembuatan aplikasi ini masih ceroboh. Penulis yakin bahwa aplikasi ini tak luput dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, serta maka dari itu penulis memohon kepada pembaca agar dapat memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dengan seperti tujuan yang saya harapkan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan aplikasi yang telah saya buat. Saya meminta maaf kepada semua yang telah menonton, yang telah mendengar presentasi yang telah saya paparkan ini. Saya mohon maaf atas kurangnya, dikarenakan masih banyak kekurangan yang saya lakukan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih terhadap